Di YouTube Iyana Channel, materi pembelajaran akuntansi. Saat ini kita akan memaparkan materi persamaan dasar akuntansi lengkap contoh soal dan pembahasannya. Nah, yang perlu disampaikan di sini tentunya untuk unsur persamaan dasar akuntansi itu terdapat ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Harta tentunya segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contoh berupa kas, piutang, gedung, bisa ditambahkan lagi perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya utang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contoh di sini hutang pembelian atas timbulnya transaksi secara kredit. Nah, dan yang berikutnya modal, berupa hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contoh setoran modal oleh pemilik. Nah, selanjutnya ada rumus PDA, berupa harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, mohon ini agar diingat, rumus PDA diulangi, harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, untuk jenis transaksi di persamaan dasar akuntansi yang sering kita temukan nanti itu berupa setoran awal sebagai modal awal perusahaan. Tentunya ini transaksi untuk pertama kali yang kita lakukan di dalam pencatatan transaksinya. Karena memang modal awal perusahaan ini merupakan modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan dengan membiayai transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, adanya penerimaan pekerjaan jasa secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, adanya pembayaran sewa toko, ada bayar asuransi, bayar gaji. Yang keempat, ada transaksi pembayaran utang. Tentunya ini adanya transaksi secara kredit yang tentunya kita bayar utang ini kepada pihak kreditur yang memberikan pinjaman. Selanjutnya ini penerimaan piutang. Nah, tentunya penerimaan piutang ini terjadi atas terjadinya pekerjaan jasa secara kredit. Yang keenam, adanya pengambilan uang untuk keperluan pribadi si pemilik, sehingga ini dapat dikatakan sebagai FRIVE ya. Selanjutnya yang ketujuh, pembelian aktiva tetap berupa kendaraan, peralatan, dan mesin. Dan yang selanjutnya ke-8, penyusutan aktiva tetap. Nah, inilah transaksi-transaksi yang sering kita temukan nanti untuk mencatat ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada transaksi perusahaan jasa gerhana itu terjadi di bulan Oktober 2021. Nah, transaksi yang pertama, pemilik menyetor uang 500 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Nah, analisa transaksinya, harta berupa kas bertambah 50 juta rupiah, tentu mempengaruhi modal bertambah 50 juta rupiah. Perhatikan posisi sisi kiri dan sisi kanan, posisi jumlahnya seimbang. Di sini kita buat plus di samping nilai nominal rupiah, menandakan ini bertambah ya. Jadi lihat posisinya balance ya. Untuk setiap transaksi selalu diperhatikan posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan. Nah, di sini kita cantumkan sama dengan transaksi yang kedua, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Nah, analisa transaksinya, harta bertambah ya, karena kita di sini membeli sebuah kendaraan berupa kendaraan bertambah 100 juta rupiah dan kasnya berkurang 100 juta rupiah karena dilakukan secara tunai. Nah, di sini kita buat tanda kurung karena di sini dinyatakan dia berkurang ya.
Ya, posisinya masih tetap sama walaupun pencatatan ada di sebelah kiri, akan tetapi posisinya masih tetap balance. Kita lanjut ke slide berikutnya. Transaksi yang ketiga, suatu perusahaan menerima jasa pekerjaan seharga 80 juta secara kredit. Pengaruh transaksinya, harta ya bertambah berupa piutang 80 juta karena dilakukan secara kredit. Nah, tentunya modal bertambah 80 juta. Nah, bertambah. Jadi keterangan di sini sebenarnya pendapatan bertambah itu ya karena adanya penerimaan jasa pekerjaan. Nah, posisinya masih tetap sama yaitu balance ya. Posisi sebelah kiri ditambah 80 juta, posisi sebelah kanan di modal kita tambahkan 80 juta. Selanjutnya, transaksi yang berikutnya penerimaan piutang sebesar 50 juta. Nah, analisa transaksi ini, harta di sini posisinya kas bertambah 50 juta rupiah karena kita menerima 50 juta rupiah dan mengurangi piutang sebesar 50 juta rupiah. Nah, karena di sini transaksi adanya penerimaan piutang atas adanya transaksi penerimaan jasa yang secara kredit yang sebelumnya. Nah, pada saat di sini transaksi di sinilah kita melakukan penerimaan piutang ya. Posisinya masih tetap balance walaupun pencatatan di kolom harta ya, posisinya balance. Nah, selanjutnya slide berikutnya kita masuk ke transaksi pembelian kendaraan 75 juta secara kredit. Analisa transaksinya, tentunya karena membeli kendaraan kita bertambah sebesar 75 juta rupiah. Secara kredit menimbulkan utang bertambah 75 juta rupiah. Posisinya masih tetap balance ya. Posisi kiri dan kanan sebesar 75 juta ditambah ya. Selanjutnya, transaksi berikutnya, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta rupiah. Pengaruh analisa transaksinya, tentunya harta berkurang 25 juta, modal berkurang 25 juta. Tentunya di sini kita buat keterangannya, pride-nya bertambah karena tentunya adanya pengambilan uang oleh pihak pemilik untuk digunakan keperluan pribadi, sehingga secara langsung itu mengurangi modalnya juga 25 juta rupiah. Selanjutnya, slide berikutnya, adanya pembayaran gaji secara tunai senilai 20 juta rupiah. Nah, di sini karena bayar gaji otomatis mengurangi kas 20 juta rupiah dan di sini tentunya mengurangi modal 20 juta rupiah. Tentunya kita buat keterangannya di sini, beban gaji bertambah bagi pihak perusahaan sebagai pembayar ya. Nah, tentunya mengurangi modal secara langsung 20 juta rupiah. Nah, jadi secara tunai mengurangi kasnya 20 juta rupiah. Transaksi berikutnya penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 20 juta rupiah. Nah, tentunya di sini karena kita menerima kas sama seperti transaksi yang sebelumnya, kasnya bertambah 20 juta. Nah, karena kita ini penagihan atas piutang kita, berarti mengurangi piutang 20 juta. Ingat, piutang ini timbul karena ada transaksi jasa secara kredit, penerimaan jasa secara kredit di transaksi yang sebelumnya. Nah, lihat posisinya masih balance ya. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi pembayaran sewa toko senilai 5 juta rupiah. Harta di sini kasnya 5 juta berkurang dan modalnya berkurang 5 juta. Dengan keterangan di sini yaitu beban sewa bertambah bagi si pembayar. Nah, dengan otomatis mengurangi modalnya 5 juta. Nah, tentunya karena dia membayar dan mengurangi kasnya berkurang 5 juta. Posisinya sama ya. Posisi kanan dan kiri posisinya tetap balance. Untuk transaksi berikutnya, di sini ada pembayaran utang senilai 10 juta rupiah. Posisi harta tentunya berkurang 10 juta dan utangnya berkurang 10 juta. Karena di sini kita konteksnya membayar utang. Ingat, utang timbul karena ada transaksinya secara kredit, sehingga di sini kita melakukan transaksi pembayaran utang. Nah,
Jadi inilah bentuk PDA PJ Gerhana secara bentuk keseluruhan. Perlu saya sampaikan di sini, untuk pencatatan kelompok harta di sini tergantung dari transaksi, ya, karena kita terdapat hartanya ada 3 jenis, yaitu ada kas, piutang kendaraan, sehingga kolomnya ada 3. Nah, tentukan, perhatikan posisinya tetap balance. Nah, tetap sama dari transaksi pertama sampai terakhir, sehingga menghasilkan nilai nominal yang balance dengan jumlah harta, yaitu kas piutang kendaraan itu totalnya 595.000 dan utang modal totalnya 595.000, sehingga di sini posisinya balance. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di channel ini. Nah, tentunya nanti kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai jurnal umum, ya. Nah, kalau ada pun nanti ada komen, silakan di komen di YouTube. Tentunya nanti akan kita kasih solusi jika ada yang belum mengerti. Nah, ikuti terus YouTube channel untuk Iyana Channel. Nah, terima kasih dan salam sukses dan semangat belajar.